Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcast yang bisa kalian saksikan di YouTube channel Palpers Official. Podcast Cukup Pedas ini juga bisa kalian dengarkan di aplikasi Spotify dengan nama Podcast Cukup Pedas. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, anak muda yang fokus melestarikan budaya Tionghoa di Sumatera Selatan, dan mereka tergabung di Ikatan Koko Cici Sumatera Selatan, Koko Kevin Surawi dan Cici Helen Cornelia. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Ni hao, apa kabar? Ni hao. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, baiknya kita lepas dulu maskernya biar lebih jelas suara, oke? Nah, jadi Koko Kevin dan Cici Helen ini merupakan koci yang menang dalam pemilihan Koko Cici tahun 2018, benar itu ya, Ko ya? Iya, betul, tahun 2018. Dan kemudian untuk tahun ini ada pemilihan lagi atau seperti apa? Sebetulnya kita Koko Cici masa jabatannya itu 2 tahun, Kak. Nah, cuma karena memang kita lagi masa pandemi COVID-19, jadi tahun 2020 pemilihannya harus ditunda dan rencananya kita bakal mengadakan pemilihan di pertengahan tahun 2021. Oke, pertengahan tahun ini berarti Ya, kita mulai lagi pemilihan. Dan tentunya mungkin konsepnya juga sedikit berbeda dengan tahun 2018 kemarin mungkin ya. Lebih beda ya. Atau mungkin ada virtualnya, Dek? Iya, nanti kita kombinasi ada yang secara online sama yang secara offline. Oh gitu. Nah, mungkin selama pandemi kan gerakan kita ini terbatas ini, Dek. Kalian mungkin sebagai mahasiswa juga ya, di luar itu sebagai mahasiswa yang dulunya tatap muka offline, kemudian sekarang online. Nah, untuk mengisi hari-hari itu di rumah, apa yang biasa kalian lakukan? Kalau saya sih mahasiswa akhir ceritanya. Tinggal skripsi. Iya, jadi lagi nyusun skripsi. Cuma memang kalau untuk mengisi waktu luang kan kebetulan zaman sekarang zamannya media sosial gitu ya. Iya, betul. Dan kebetulan ada akun Instagram, jadi lebih memanfaatkan akun Instagram untuk berbisnis gitu. Meskipun pandemi tetap. Oh, jadi bisnis online juga? Iya, bisnis online. Apa itu? Bisa dong diceritain ke pemirsa? Sekarang promosi gitu. Iya, sekarang promosi. Saya sih selama pandemi jualan seperti alat-alat kesehatan sih, seperti masker, hand sanitizer, lebih ke alat-alat kesehatan gitu sih. Oke, artinya kita memanfaatkan peluang pandemi ini dengan tetap melakukan bisnis seperti itu ya. Oke, kalau Cici sendiri apa, Dek? Oke, karena saya masih mahasiswa semester 6, jadi saya mengisi waktu luang saya dengan organisasi, dengan rapat-rapat seperti itu, dan juga beberapa kebelakangan saya ikut pemilihan saya menjadi brand ambassador-nya platform tuti.id, terus saya juga menjadi kampus ambassador-nya Skill Up, dan juga sekarang saya udah apply sih beberapa internship online dan juga beberapa kegiatan, dan akan ditunggu pengumumannya saja, tinggal nunggu pengumuman. Oke, ada ikut perlombaan kayak gitu ya? Atau? Iya, dia kayak brand ambassador gitu-gitu. Brand ambassador, oke. Tapi kalau kalian kan udah menang di Koko Cici itu termasuk brand ambassador juga kan? Iya. Nah, yang mungkinnya yang memiliki visi misi untuk melestarikan budaya Tionghoa di Sumatera Selatan. Jadi kalau kita bicara budaya, itu biasanya kan image orang itu pasti yang kuno-kuno nih, Dek. Iya. Apalagi kalau kita bicara dengan tradisi kayak gitu kan. Mungkin seperti yang kita ketahui di Tionghoa sendiri ada tradisi apa? Kue bulan kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan tradisi unik yang memang harus dilestarikan. Nah, ini mungkin menjadi tantangan kalian juga untuk mensosialisasikan tradisi-tradisi yang dianggap kuno itu biar terlihat lebih modern. Nah, mungkin ada strategi apa seperti itu, Dek, agar bisa diterima oleh generasi muda? Pada saat kue bulan, festival kue bulan, kami dari Koko Cici dan juga PSMTI, yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, kami membuat memvariasi kue bulan ini menjadi sebuah hidangan yang lebih modern ya, kok. Dan kami menjualnya kepada masyarakat, dan hasil dari
kue atau kue bulan ini dan juga penjualan ini kami bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk bakti sosial. Sosial seperti kata Kevin tadi, bahwa lebih ke sosial di masa pandemi ini ya. Kalian sebagai Ikatan Koko Cici Sumatera Selatan tentu bangga lahir sebagai di keluarga etnis Tionghoa seperti itu kan deh. Dan memang kalau di masyarakat luas sendiri etnis Tionghoa itu klasternya nih lebih tinggi nih dibandingkan pribumi kan. Makanya kalau orang pribumi itu mau bergaul dengan orang-orang Chinese kayak itu agak minder kayak seperti itu kan. Nah, itu adik rasain nggak? Kalian rasain nggak itu situasi seperti itu deh? Kalau dari saya sih mungkin waktu kecil ya Kak, pada saat SD. Jadi karena walaupun itu pada saat SD itu saya udah sekolahnya di swasta dan kayak mayoritas tuh memang campur semua, tapi pada saat itu kayak saya ngerasa dibully gitu karena saya berbeda, saya putih, terus dari fisik juga penampilannya berbeda, mata sipit ya gitu-gitu. Jadi sampai akhirnya SMP-nya saya nggak mau di situ lagi, jadi saya pindah sekolah sampai saya nggak mau. Jadi pada saat SMP dan SMA itu mulai kayak udah apa ya, teman-temannya juga mungkin karena mayoritasnya juga banyak yang Chinese dan juga sebagainya, jadi udah nggak dibully lagi pada saat itu. Jadi, tapi pada saat SD itu udah kayak kerasa banget deh. Dibully oleh teman sekelas waktu itu? Iya, teman-teman. Kalau Koko Kevin? Kalau pengalaman, kalau saya sih juga pernah sih pasti dibilangkan, mungkin karena mata kita tuh sangat icon gitu ya, atau bahasa uniknya matanya segaris ya gitu kan. Segaris. Apalagi kalau ketawa jadi hilang gitu. Ini kayaknya hilang kan. Iya. Nah jadi mungkin kalau aku sih nganggapnya bukan sebagai bulian sih, karena mungkin ya itu yang ikonik kan. Tapi kalau yang kayak kakak tadi bilang kan, kayak orang menganggap apa sih klaster atau kastanya lebih tinggi kan. Ya sih saya juga merasa gitu. Karena mungkin orang Tionghoa gitu ya kebanyakan dagang gitu kan ya, atau orang biasa sebutnya cuan gitu. Cuan kan. Cuan. Kita dari kecil gitu ya seperti sudah lihat keluarga kita berdagang jadi cuan, jadi mungkin orang pandangannya orang Tionghoa nih caknya kayu-kayu galau gitu. Karena memang mungkin pasti kalau ditanya orang tuanya pasti rato-rato gitu buka toko kan, jadi mungkin orang menganggap ya kastanya lebih tinggi, padahal kan nggak semua gitu sih. Atau kalian sendiri yang menutup diri deh? Kalau saya sih nggak pernah menutup diri ya, jadi kebetulan saya juga dulu sekolah swasta sama kayak Helen, tapi beda sekolah. Tapi pada saat itu lingkungan sekolah swasta saya itu bukan dominan Chinese gitu loh, bukan dominan orang Tionghoa. Tapi di situ mungkin pola pikirnya juga lebih maju gitu ya. Jadi nggak pernah sih dapat omongan gitu, jadi lebih ke memang Indonesia. Nah, untuk di kalangan keluarga sendiri ada nggak nih orang tua mendoktrin, misalnya mendoktrin seperti ini, kalian tuh harus mentradisikan tradisi kita sebenarnya. Nah, kalian tuh harus pola pikirnya seperti pola pikirnya kitanya ini ya mungkin pola pikir Chinese atau pola pikir etnis Tionghoa seperti itu. Nah, itu ada nggak doktrin-doktrin seperti itu dari orang tua? Kalau dari saya sendiri sih nggak ada ya. Jadi orang tua saya bahkan menyarankan kayak nggak boleh loh pilih-pilih temen. Jadi kayak perluas aja lingkungan pertemanan itu, jangan hanya ke Chinese doang. Karena kalau cuma di Chinese doang kan kita nggak bisa dapat pengalaman lain, insight lain dan lain sebagainya gitu. Ya, aku lihat kalau di si Cici Helen ini memang fokusnya ke komunikasi juga ada ya. Iya, benar. Ke komunikasi dan memang komunikasi itu kan ilmunya ilmu sosial juga nih. Iya. Biar lebih biar lebih diterima ke masyarakat luas. Nah, kalau Koko Helen, kalau Koko Kevin, aku nih bingung mana Koko Kevin mana. Helen. Kalau saya sih mungkin doktrin yang saya bisa bilang positif gitu ya. Karena kan kayak kita di Tionghoa ada seperti budaya Qingbing gitu kan, atau kita ziarah ke makam leluhur kita gitu kan. Nah, kalau saya sih selalu ditekankan untuk jangan lupa sama leluhur, jangan lupa sama pendahulu kita. Kalau nggak ada orang tua kita yang di zaman dulu ya kita nggak akan ada sampai hari ini kayak itulah.
Tapi kayak Helen tadi bilang sih, kalau keluarga saya juga nggak ada doktrin-doktrin yang terlalu negatif. Cuma memang karena semangat orang Tionghoa berdagang gitu. Ya. Jadi kalau didik ya pokoknya lu jadi harus pebisnis gitu. Pokoknya nanti harus buka tokonya ini. Nah itu ya memang zaman sekarang jadi wirausahaan bagus banget kan. Iya, betul. Nggak harus bisnisnya sama kayak keluarga kita gitu kan. Lebih. Oh, jadi mungkin itu salah satu alasan kita bisnis di media sosial tadi ya. Ya, jualan masker, hand sanitizer. Memang doktrin orang tua itu ya dagang ya, seperti itu ya. Sebenarnya bukan hanya dagang sih Kak. Pokoknya dia menekan doktrin orang tua tuh kayak menekankan anaknya harus sukses. Oh gitu, sukses bukan tok berdagang. Iya. Ya, kalau orang tua lulusan SD minimal anak harus S1 atau S2 gitu. Tapi di tengah masyarakat ini kalian juga, kalau aku bilang termasuk beruntung juga deh. Termasuk beruntung seperti ini, dengan penampilan yang menarik, dengan tinggi kan, putih seperti itu kan, kulitnya putih, dan itu biasanya lebih diterima di dalam pekerjaan kan. Nah itu bagaimana pandangan kalian seperti itu deh? Kalau saya sih mengakui sih iya ya. Jadi apa sih sebetulnya beauty privilege gitu ya, karena ada penampilan yang menarik. Tapi sebetulnya kalau memang bonus sih bonus. Cuma kan meskipun kalau kita lahir dengan penampilan yang menarik, tapi kalau nggak dirawat kan sama aja bohong kan. Misalnya mukanya ganteng atau cantik tapi pakai baju yang ugal-ugalan kan sama aja bohong. Si Cici juga ngerasain itu. Ya, saya pernah melamar juga sih Kak, kebetulan kerja, dan pada saat ini juga saya udah kerja sih sebenarnya. Nah, pada saat pendaftaran itu memang kita lolos seleksi awal karena ngelihat dari fisik kan. Tapi di sisi lain saya merasa cantik itu juga percuma kalau misalnya nggak ada pengetahuan yang cukup. Jadi oke, kita lolos di awal, tapi kan di seleksi lain masih ada, wawancaranya ada, interviewnya juga ada gitu. Jadi cantik itu harus dilengkapi juga dengan pengetahuan. Oke, betul sekali. Nah, tadi kita bicara soal sosial di etnis Tionghoa, bagaimana bisa diterima di sosial yang lebih luas. Nah, sekarang kan kalian tergabung di Ikatan Koko Cici Sumatera Selatan, dan mungkin kita berharapnya juga Koko Cici ini jangan cuma sekedar dalam komunitas mereka saja nih, misalnya etnis Tionghoa kayak gitu kan. Nah, kalian punya nggak keinginan bahwa ikatan ini nih ya bisa diterima di masyarakat secara luas, ya baik etnis Tionghoa, mungkin masyarakat pribumi seperti itu kan. Sebenarnya di angkatan 2018 ataupun di angkatan sebelumnya juga kami tidak membatasi itu harus Chinese, itu harus beragama Buddha, dan pada saat di angkatan kami pun ada Cicinia ya, itu beragama Islam. Jadi kami open banget dengan teman-teman yang mau mendaftar gitu untuk melestarikan budaya. Nah itu kan kita baru tahu nih. Iya. Kita baru tahu kalau bahwa di Ikatan Koko Cici itu kan ada beragam agamanya juga kan, bukan sekedar Buddha atau Kristen atau segala macam kan. Karena memang kita pada saat open recruitment untuk yang generasi baru nggak ada tulis harus etnis Tionghoa, itu nggak ada, atau agama ABC itu nggak ada. Jadi punya keinginan untuk melestarikan budaya Tionghoa sekaligus jadi duta pariwisata, budaya dan sosial di Sumatera Selatan. Nah itu tantangan kalian juga itu. Sebagai Koko Cici yang sekarang masih sebagai brand ambasadornya Koko Cici Sumatera Selatan kan. Nah mungkin untuk ini kan kata si Koko tadi kan bilang pertengahan tahun ini juga akan ada pemilihan kembali nih. Nah mungkin ada hal baru enggak nih biar orang tidak terframe bahwa ini khusus etnis Tionghoa, Chinese. Ya. Kalau kita sih banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebetulnya di luar etnis Tionghoa gitu. Kan kita jalannya kayak pandemi kemarin, kita bakti sosialnya mungkin orang pikir, wah kayaknya sembakonya cuma untuk etnis Tionghoa doang. Padahal kita nggak gitu. Cuma memang mungkin harus lebih diekspos kan gitu. Misalnya kita hari ini join podcast sama Pak Pres gitu kan.
Jadi mungkin orang-orang juga tahu kalau kita mengadakan kegiatan sosial pun juga nggak pandang-pandang etnis loh gitu. Kalau memang terdampak COVID-19 dan memang membutuhkan bantuan, ya why not pasti. Dan memang dari aturannya kita juga nggak pernah menetapkan kalau memang harus etnis Tionghoa gitu. Oke, ya berarti memang kalau yang tadi bilang bakti sosial segala macam, sasarannya memang bukan khusus etnis Tionghoa ya? Sasarannya masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat umum. Khususnya di Sumatera Selatan pastinya. Koko Kevin dan Cici Helen, nah mungkin kalian ini kan masih muda nih, masih mahasiswa semester 6 dan mahasiswa akhir ya itu kan, dan masih muda dan gejolak jiwa muda itu mungkin masih cukup besar dalam diri. Nah kenapa kalian kok mau-maunya tergabung dalam ikatan Koko Cici yang memang tugasnya melestarikan budaya Tionghoa? Kalau saya sendiri sih, saya pada saat 2018 itu menjadi peserta termuda karena umur saya pada saat itu masih 17 tahun. Dan saya mendaftar Koko Cici sebenarnya kesadaran diri saya sendiri sih, karena saya merasa saya dari budaya Tionghoa tapi saya belum banyak tahu tentang dalam-dalamnya. Jadi saya mau tahu lebih dalam. Terus saya ketemu deh dari Koko Cici Sumatera Selatan. Dan sebenarnya di Koko Cici Sumatera Selatan itu nggak hanya membahas ataupun mendalami tentang budaya Tionghoa saja, tapi di Koko Cici kita banyak banget dapat pengalaman, dapat relasi. Kayak sekarang kan nggak pernah nyangka gitu, saya bisa hadir di Palembang Express kali ini, ketemu dengan kakak, ketemu dengan teman-teman di sini. Kalau saya sih sama kayak Cici Helen gitu ya, cuma mungkin tambahannya dulu yang paling buat saya tertarik buat ikutan Koko Cici itu, kita kalau masuk ke ikatan Koko Cici kita ada kesempatan buat dapat S2 ke Chongguo atau ke China. Beasiswa? Iya, beasiswa untuk S2, studi lanjut ke Chongguo atau ke China kan. Nah, jadi mungkin saya sangat tertarik untuk lanjut studi yang lebih tinggi karena Koko Cici menyediakan hal itu. Dan juga selain tawaran dari beasiswa, saya juga seperti Ci Helen tadi kan, sebetulnya kita di Koko Cici banyak belajar sih. Misalnya kita diundang ke suatu instansi kan banyak, misalnya jadi juri, jadi narasumber, apapun ya pokoknya banyak deh. Dan di situ kita belajar banyak skill, misalnya kayak jadi MC, jadi moderator, skill public speaking yang nggak cuma teori doang, tapi benar-benar langsung kita terapin di dunia nyata gitu. Dan nanti pasti kalau kita melamar pekerjaan kan juga bakal jadi nilai yang plus. Nilai plus ya, betul. Dan juga Koko Cici di bawah naungan PSMTI kan yang kayak Ci Helen bilang tadi, di mana rata-rata member dari PSMTI kan bos-bos besar gitu ya, pengusaha-pengusaha yang sukses di Tionghoa, dan itu juga jadi motivasi buat kami gitu kan. Selain memang mau masuk ke perusahaan yang besar gitu ya, tapi kan kalau kita bisa bangun usaha sendiri, bisa ciptain lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu kan, pasti lebih luar biasa lagi dan bisa jadi impact yang besar untuk masyarakat. Artinya nilai plusnya cukup banyak juga kalau kita tergabung di ikatan Koko Cici Sumatera Selatan ini. Ya. Nah ini kan kalian ini Koko Cici 2018. Nah rencananya yang bakal dibuka lagi nih kapan? Jadi kita ada kabar gembira meskipun di 2020 sudah tertunda, tapi buat teman-teman yang nungguin banget nih ya, duh saya mau ikut Koko Cici tapi kapan kok 20 nggak digelar gitu ya, kita tenang aja teman-teman, kita bakal ada pemilihan di pertengahan tahun 2021. Jadi kapan lagi kita bisa jadi brand ambasadornya pemuda-pemudi Tionghoa di bidang budaya, sosial, dan juga pariwisata. Dan pokoknya teman-teman silakan pantengin IG kita di @kokocici_sumsel, dan juga tentunya nonton kita terus di Palpres. Mantap. Nah mungkin ada tips untuk calon peserta biar bisa masuk dalam finalis Koko Cici ini. Apa sih yang harus mereka kuasain agar bisa diterima? Oke, kalau dari saya sendiri cuman satu sih kuncinya, percaya diri aja. Nah, karena pada saat sebelum mendaftar tuh banyak banget pertanyaan, Ci saya nggak punya bakat, karena kan kita ada malam pertunjukan bakat, saya nggak punya bakat, saya nggak tinggi saya nggak nyampe nih, terus dan lain sebagainya. Yang penting percaya diri, coba aja dulu, karena kalau kita nggak coba kan kita nggak pernah tahu hasilnya gimana gitu.
Betul, kalau saya sih juga sama kayak challenge sih. Jadi memang percaya diri, jangan apa ya, bahasa anak zaman sekarang jangan insecure gitu ya. Dikit-dikit rendah diri, dikit-dikit rendah diri. Padahal kita nggak pernah tahu potensi. Apalagi di Koko Cici, selain memang kita berkompetisi kan memang, tapi sebetulnya ini wadah belajar sih. Jadi banyak kayak cici-cici yang dulunya nggak bisa make up atau pakai pensil alis nggak bisa. Tapi pas join di Koko Cici kan kita ada karantina kan. Setelah keluar dari karantina malah alisnya lurus banget. Bisa pakai eyeliner dan bahkan kita Koko pun juga ada kelas make up. Kelas make up gitu. juga ya. Oh. Jadi kan mungkin pandangan orang, kok cowok make up gitu ya. Padahal kita diajarin make up yang minimalis, yang tidak seperti make up, tapi jadinya mengcover kita dan buat penampilan kita jadi lebih menarik. Artinya biar nggak terlalu kusam. Kalau di kamera putih kayak gitu. Nah itu apa? Tadi kan bilang jangan tidak percaya diri ya. Tampilkan bakat. Nah kalau bakat dari di Cici Helen apa nih? Oke, pada saat di Koko Cici saya menampilkan nari sih sama teman-teman. Nari. Jadi kalau di audisi itu saya modeling, terus pada saat semifinal sama finalis itu kami menampilkan yang pertama itu tari tradisional, yang kedua tari modern, baru yang ketiga itu gabung sama kokonya flash mob. Oh gitu. Nah ini setuju nggak kalau si Cici Helen kita tariin? Oke, setuju. Oke, ayo. Ini permintaan dari kru. Coba dulu, kita coba berdiri. Ya silakan berdiri. Tarian apa nih? Tarian tradisional Tionghoa ada? Tari kipas sih, tapi nggak ada kipasnya. Jadi nggak usah. Apa ya? Tari modern aja deh, Kak. Boleh. Atau kesempitan nggak? Iya, 5 detik. Oke, 3, 2, 1. Ya, akhirnya si Cici Helen terjebak dengan pertanyaan kita. Ya kalau Koko, Kevin, ini mulai menutup diri nih kalau bilang soal bakat. Ayo apa kok? Pada saat audisi nyanyi, udah setuju nyanyi? Setuju. Oke, setuju nyanyi. Nah, ayo Koko, Kevin, kita dengarkan suara aja. ini serius ayo. Lagu Mandarin ya? Boleh. Koko Cici banget kan? Pasti tahu sih lagunya, lagu Qing Fei Tei, tahu? FC. Oke. Sebentar ya Kak. Satu album juga boleh. Nani wang ji zhu de jian ni, yi shuang mi ran zao yan qing. 在我脑海里，你的声音挥闪不及。Wah, kalau denger lagunya FC ini ya tahun berapa tuh? Tahun 94 ya? Belum lahir, Kak. Belum lahir. Jadi karena aku udah sering nonton FC per seriesnya itu kan. Siapa tuh yang rambut panjang? Lupa. Tom Mingse. Ya, Tom Mingse. Oke, jadi memang selain sosial, menguasai budaya, kalian juga harus menampilkan bakat ya waktu audisi. Yeah. Dan itu juga salah satu tips yang harus dikuasai oleh calon peserta, seperti itu ya deh. Yeah. Juga ada satu tips lagi sih, yang bisa benar-benar jadi poin plus kalau ikut Koko Cici, itu bisa bahasa asing. Jadi kayak bahasa Inggris atau kalau bisa bahasa Mandarin, itu benar-benar plus banget, tapi itu bukan penilaian utama. Jadi poin plus, karena kayak kita berdua aja belum terlalu fasih berbahasa Mandarin, tapi karena ikut Koko Cici
jadi bisa belajar Mandarin. Belajar juga. Jadi sesama kalian itu saling belajar komunikasi bahasa Mandarin. Ada kelasnya juga ya kok pada saat karantina. Oh, ada kelasnya juga ya. Oke, jadi selain bakat itu juga harus bisa komunikasi dengan bahasa lain gitu ya. Iya. Jadi dulu yang paling menarik pas karantina kita belajar tentang kebudayaan Tionghoa dan pakai bahasa Inggris. Jadi ngejelasin tentang budaya-budaya Tionghoa, tapi dengerin pakai bahasa Inggris. Jadi narasumbernya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Luar biasa. Budaya Tionghoa tapi disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Bisa kalian lalu itu? Bisa. Oh, itu tangan dulu. Tapi dari sekian banyak budaya itu yang menurut kalian paling unik itu apa, Dek? Budaya apa, Dek? Yang menurut kalian paling unik, paling yang mungkin perlu diunggulkan dari sekian banyak budaya yang ada di Tionghoa? Kalau saya sih, dulu ini pertanyaan saya pas malam grand final. Jadi budaya apa yang mau paling dilestarikan? Kalau saya sih dulu jawabnya, dan sekarang juga itu budaya Qingming atau budaya Qingbing kalau orang dengar. Qingbing. Ya, jadi Qingbing itu budaya di mana kita harus selalu ingat dengan leluhur kita. Karena orang Tionghoa sangat menekankan berbakti dengan orang tua. Bahkan ada pepatah Tionghoa yang mengatakan di antara ratusan kebaikan, bakti adalah yang utama. Jadi kalau misalnya udah melakukan kebaikan seberapa besar, tapi kalau nggak ingat orang tua, kan untuk apa? Nah, jadi memang lewat budaya itu benar-benar, apalagi anak muda zaman sekarang kan, banyak yang durhaka. Mungkin tidak sampai kayak malin kundang dikutuk cari batu. Kalau udah kayak malin kundang mungkin batu galau ya sesuatu ini. Jadi menurut saya itu budaya yang sangat perlu dilestarikan sih. Qingbing. Oke, kalau Cici? Iya, saya setuju banget sih sama Kokesu, dan saya juga berpendapat bahwa Qingbing merupakan salah satu budaya Tionghoa yang harus dilestarikan. Apalagi di zaman sekarang kan anak-anak milenial terutama di Tionghoa itu kayak udah lupa gitu dengan budaya kita yang dulu. Oleh karena itu bener banget di Qingbing ini mengajarkan kita banyak banget pelajaran, terutama bakti kita kepada orang tua kita yang membesarkan, orang tua kita yang membuat kita sampai sekarang tuh bisa menjadi seperti sekarang gitu. Sukses kalau tidak ada dukungan dari orang tua juga percuma ya. Bener banget. Ya. Oke, terima kasih banyak Cici Helen dan Koko Kevin. Terima kasih sudah hadir di sudah hadir di podcastnya Cukup Pedas di Palpers Official. Ya, demikianlah pemirsa Cukup Pedas perbincangan kita dengan Koko Kevin dan Cici Helen. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diminum.